Halo teman-teman, apa kabar? Ini udah hampir beberapa waktu lagi ya deadline untuk resume. Jadi untuk mengakhiri proses pendaftaran. Nah, sisa beberapa hari lagi. Nah, mungkin teman-teman sebenarnya sudah final untuk mengisi, cuman masih cek, recheck, cross check karena proses resume cukup satu kali saja dilaksanakan. Jadi teman-teman harus lebih ekstra lagi untuk melakukan cek, recheck. Ingat, jangan lakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Jangan sampai teman-teman buru-buru tidak sempat untuk mengecek dokumen-dokumen yang diupload serta data-data yang diinput. Nah, di sini saya akan membahaskan untuk teman-teman langkah-langkah yang pendidikan ini ya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita akan ke pekerjaan, keluarga, dan organisasi. Nah gini, mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya terkait dengan inputan di data kependidikan ini. Nah, teman-teman, sekali lagi sebelum saya lanjut, saya hanya ingin menegaskan kepada teman-teman bahwa apapun yang saya sampaikan ini memang mungkin ada sedikit berbeda dengan buku petunjuk, tapi ini sebenarnya adalah khusus untuk Kementerian Sosial, di mana Kementerian Sosial itu punya arahan tersendiri. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang bilang, Bu itu beda Bu, jangan ikut, itu sesat. Oke, harapan saya itu untuk instansi dan lembaga memang masing-masing punya arahan masing-masing. Jadi teman-teman nggak harus ikutin punya saya, kecuali memang jika itu teman-teman SDM PKH ya. Saya garis bawahi untuk teman-teman SDM PKH. Nah ini saya contohkan untuk penginputan data pendidikan. Nah ini untuk sekolah dasar. Nah ini harus dipilih. Jadi teman-teman harus pilih. Kalau misalnya SD berarti pilih aja sekolah dasar tingkatannya. Kemudian jurusan kan tidak ada ya ininya. Jadi kita ketik sekolah dasar. Nah gini. Nah ini sekolah dasar gini. Kenapa saya pilih yang sekolah dasar ini aja? Karena memang pilihannya hanya itu kalau untuk yang SD. Kecuali kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang sekolahnya di yayasan atau sekolah swasta gitu ya. Mungkin bisa pilihannya SD sederajat. Nah, ada pilihan SD sederajat, pendidikan sekolah dasar, sekolah dasar Islam terpadu, atau sekolah dasar umum. Nah ini kalau misalnya kita sekolah negeri, pilih aja sekolah dasar ini ya, kalau umum aja sekolahnya. Kemudian nama sekolahnya ini ketik sesuai dengan yang ada di ijazah kita. Jadi misalnya ada yang berubah nama sekolah, ada yang udah pindah, ada yang udah melebur dan sebagainya, itu ketik saja sesuai dengan nama sekolah yang tertera di ijazah gitu ya. Kemudian lokasi sekolah ini pilihan ya, kota tempat sekolah itu atau kota tempat ijazah itu diterbitkan. Kemudian akreditasi, jika teman-teman memang ada akreditasi sekolahnya lampirkan, jika tidak memang tidak apa-apa gitu ya teman-teman, apalagi sekolah-sekolah yang angkatan kita dulu. Kemudian nomor ijazah itu teman-teman cek aja nomor ijazahnya. Kemudian tanggal ijazah ini bukan diketik tapi teman-teman dipilih gitu ya. Nah seperti ini, teman-teman pilih tahun dulu, kemudian baru pilih bulan dan baru tanggalnya gitu ya. Nah kemudian setelah itu teman-teman nama pejabat penandatangan. Nah, di sini arahan, sekali lagi saya bilang ini untuk Kementerian Sosial. Arahannya adalah nama pejabat atau kepala sekolah atau rektor yang menandatangani itu tanpa gelar. Jadi nggak perlu pakai profesor, doktor dan sebagainya. Itu namanya adalah tanpa gelar. Hasilnya akan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Jadi ini ada nomor ijazah, tanggal, nama sekolah atau nama perguruan tinggi itu disesuaikan. Kemudian akreditasi dan sebagainya itu mengikuti jika memang untuk yang sarjana itu adalah gelar depan, gelar belakangnya ditulis. Itu adalah gelar depan dan belakang. Nah, gelar depan dan belakangnya ditulis seperti itu. Nah, satu lagi yang perlu saya ingatkan bahwa sesuai dengan petunjuk, jika teman-teman kemarin melamar menggunakan ijazah maksimalnya S1, berarti teman-teman itu harus menginput S1-nya juga gitu ya. Jadi jangan nanti nambah gelar S2-nya, S3-nya. Jadi tidak diperkenankan menambah gelar yang di luar dari maksimal dari kita melamar kemarin. Maksimal adalah ijazah. Jika kemarin pakai ijazah SMA berarti terakhir SMA, walaupun posisi sekarang ini teman-teman sudah sarjana. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk yang di ini nanti kita akan bahas selanjutnya ya terkait dengan, nah ini untuk yang S1 ini kemarin terteranya di sini adalah jurusan jurusan ini yang teman-teman kemarin masih pilihannya adalah semua jurusan.
Dan sekarang teman-teman harus pilih sesuai dengan jurusan pendidikan Anda saat kuliah itu. Jadi misalnya saya jurusan pendidikan matematika, maka saya pilih jurusan tersebut. Oke teman-teman, kira-kira itu yang saya sampaikan terkait dengan penginputan dari pendidikan, data kependidikan dari yang teman-teman input di situ. Nah itu contohnya teman-teman tampilan seperti ini. Tapi satu yang saya ingatkan sekali lagi, ini berlaku hanya untuk Kementerian Sosial. Jadi kalau misalnya teman-teman instansi lain, ikutin arahan instansi Anda sendiri gitu ya. Jadi jangan ikutin ini, oke?